Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, serta hikmah yang tak terhitung hingga kita merasakan cerianya detik ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Halo sobat berlian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi diri kita ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Cahya Abdurrahman dari salah satu siswa SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini kita masih bertemu dalam program berlian. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Apakah sahabat tahu Nabi Musa merupakan seorang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Fir'aun. Nabi Musa diberikan mukjizat loh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kemampuan tongkatnya bisa berubah menjadi ular hingga membelah lautan. Nah, dengan mukjizat ini, beliau dan para pengikutnya dapat selamat dari pasukan Raja Fir'aun. Tidak hanya itu, kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi Raja Zalim ini disebut sebagai Nabi dan Rasul yang digelari sebagai Ulul Azmi, yakni seseorang yang memiliki tekad dan keteguhan hati yang kuat. Seperti apa kisah Nabi Musa alaihissalam? Sobat penasaran? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Pada zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh Raja Zalim yang bernama Raja Fir'aun. Ia merupakan raja yang sewenang-wenang menindas penduduknya. Fir'aun juga dikenal sebagai raja sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya, serta memperkerjakan mereka dengan kerja paksa. Suatu hari Fir'aun bermimpi ada api yang menyala yang datang dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Merasa ada yang janggal dari mimpinya, akhirnya Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Setelah ditafsirkan, mimpi tersebut mengisyaratkan bahwa kelak ada seorang anak laki-laki yang akan membunuh Fir'aun. Nah, anak laki-laki itu adalah Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, penduduk Mesir semakin fanatik dengan penguasa mereka, yaitu Fir'aun. Dengan sewenang-wenang, Fir'aun berhasil menekan penduduk Mesir agar mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Musa. Selama bertahun-tahun Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Fir'aun dan tentaranya yang sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya, Fir'aun dengan segala kesombongannya mengakui dirinya itu Tuhan. Maka dari itu
Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah sebagai berikut. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya perhiasan dan harta dalam dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka dan kunci matilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang sangat pedih." Quran surat Yunus ayat 88. Hingga akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan para pengikutnya mengutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju Syam. Mendengar kabar ini, kemarahan Fir'aun semakin memuncak. Raja Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh pasukan Nabi Musa. Dalam pelariannya, Nabi Musa beserta pengikutnya terdesak di tepi Laut Merah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukul tongkatnya ke permukaan air secara tiba-tiba, membelah lautan menjadi dua bagian. Jalan yang panjang terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari hingga ke seberang dengan selamat. Di kejauhan, Fir'aun dan bala tentaranya terus mengejar. Di pertengahan jalan, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan air laut seperti semula dan meninggalkan Fir'aun beserta dengan pasukannya. Kisah ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 40 yang berbunyi, "Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim." Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 40. Nah sobat, dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengagung-agungkan diri kita sendiri seperti halnya Fir'aun. Sikap Nabi Musa dalam kaumnya yang selalu sabar akan tindasan Fir'aun patut kita teladani untuk diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi penjelasan mengenai keteladanan Nabi Musa. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, serta mohon maaf apabila jika ada salah maupun perbuatan dalam penyampaiannya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih, saya Sandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.